Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, kali ini saya memakai baju batik bernuansa merah darah. Artinya ini adalah berita hot lagi. Ya apalagi lah kalau bukan VTube, udahlah gitu aja terus terang gitu ya. Jadi kalau Anda yang nggak suka udahlah ya, nggak usah banyak ini. Oke, apa yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini? Saya akan membahas sekali lagi mengenai fenomena sulitnya menjual VP di VTube. Padahal syarat nomor 5 dari SWI ketika normalisasi itu berjalan adalah VTube harus membeli VP para pemain. Tapi di dalam video-video saya yang sebelumnya sudah terbukti bahwa VTube ternyata tidak membeli VP para pemainnya. Yang dilakukan adalah melakukan matching antara yang jual dan yang beli. Ini sama aja memfasilitasi jual beli VP antara member. Yang satu member mau jual VP, satu lagi ada member yang mau fast track, ikut basic A, basic B, basic C, atau premium A, B, C di VTube yang baru dia beli VP. Ya rasionya 1:100. Jadi kalau ada orang yang jual 1 VP, pasangannya adalah dengan yang mau cari 100 views, kira-kira begitu. Kalau ada orang yang mau jual 25 VP, artinya matchingnya dengan orang yang mencari 2.500 views, kira-kira begitu. Oke? Nah, karena proses matching ini, maka banyak orang yang mau jual dan tidak match. Banyak yang mau jual tetapi yang mau beli sedikit, ya banyak yang nggak bisa laku. Ini sebagai catatan sekali lagi kepada SWI, Pak Tonggam, ini loh yang terjadi sampai sekarang ini. Sehingga akhirnya VTube alasannya sekarang maintenance. Maintenance, tidak bisa jual beli VP. Oke? Itu yang saya mau bahas. Tapi sebelum itu, saya lanjutkan lagi ya. Yang menarik mengenai seorang leader yang pertama dari Banyuwangi, yaitu Miftahul Ulum, yang saya puji sebagai seorang leader Diamond VTube yang jujur. Ya, dia bicara apa adanya gitu. Cuma meskipun saya sudah puji dia sebagai leader yang jujur, ternyata dia seperti terusik gitu. Kenapa? Dia langsung membuat video klarifikasi. Video klarifikasinya antara lain bilang, loh itu kan percakapan saya yang lama dengan seorang ibu yang dia sebut, siapa ibu itu ya? Siapa? Francisca. Ya saya nggak kenal juga ya, Francisca, dia bilang. Francisca itu orangnya negatif gitu. Maka kalau saya ngomong sama dia terbawa negatif. Jadi sepertinya dia menyalahkan Francisca bahwa dia bicara mengenai Wilbert. Yang dia bilang apa itu ya, lihat tuh tampangnya tuh kucel gitu kira-kira gitu ya. Itu dianggap dia ngomong yang jelek mengenai Wilbert karena terbawa dengan Francisca yang sering ngomong negatif. Kira-kira itu pembelaan dirinya. Tapi itu urusan dia lah dengan Wilbert, saya nggak ikut campur lah ya. Oke, padahal dia jujur, sebenarnya jujur dia. Oke, nah di dalam videonya ini yang diupload oleh seorang YouTuber, siapalah ini namanya, Gus apa? Nggak tahu lah Gus siapa tuh, kecil namanya, dari Wonogiri ya. Nah, di dalam channel si Gus ini ada yang komen ya kan? Kalau saya lihat namanya Raden Ibrahim Wijaya SH. Ini kalau saya nggak salah, nanti kita lihat fotonya, ini pegawai apa ya, negeri dari Kominfo. Nanti kita lihat, ini menarik. Kita baca ya komentar dari Raden Irham Wijaya SH. Palembang hadir Gus. Ya, dia menyapa si Gus itu ya kan. Kita percayakan dengan tim advokasi VTube Indonesia untuk menindaklanjuti penerapan pasal pencemaran nama baik.
dan pemalsuan data pada Undang-Undang ITE. Kita para VTuber sejati tetap fokus dan konsisten untuk menjalankan misi-misi dan menambah aset kita masing-masing di VTube. Jadi seakan-akan yang saya tangkap adalah atas dasar klarifikasi Miftahul Ulum ini, seakan-akan tim advokasi VTube mau menindaklanjuti pasal pencemaran nama baik. Siapa ya yang saya cemarkan nama baiknya ya? Kalaupun yang mau melaporkan saya Miftahul Ulum dong. Kok tim advokasi VTube? Kan lucu ini komentarnya, ya kan? Dan dari dulu saya sering kok mau dilaporkan, tapi saya tunggu-tunggu nggak datang tuh panggilan. Justru saya paling senang kalau saya dilaporkan, karena begitu saya dilaporkan, itulah kesempatan saya untuk menuntut balik. Kenapa saya katakan ini begini? Saya tidak bisa menuntut VTube atas dasar dirugikan. Saya bukan pemain VTube. Tetapi kalau saya dilaporkan, nah di situ saya baru bisa melaporkan balik VTube. Justru saya tunggu gitu. Ayo dong, jangan ditunda-tunda. Saya banyak kartu nih. Jadi saya tunggu laporan atau gugatan lah whatever atas saya, sehingga saya bisa gugat balik. Karena kenapa? Saya nggak bisa gugat VTube sekarang karena saya bukan pemain VTube. Saya tidak dirugikan. Tapi kalau saya digugat, saya punya banyak kartu, kan bisa gugat balik, oke? Jadi jangan sembarangan, oke? Oke, ini tadi kalau kita lihat komentar dari Raden Irham Wijaya. Kemudian kita lihat dalam percakapan Miftahul Ulum ini dengan si ibu yang awalnya saya nggak tahu namanya, tapi setelah saya dengar videonya, saya baru tahu nama ibu itu Francisca. Kita lihat nih ya percakapannya lagi nih. Pak Miftahul Ulum berkata, Alhamdulillah puji Tuhan. Ternyata Pak Miftahul Ulum ini universalis juga nih. Saya salut juga. Sudah bilang Alhamdulillah, terus dia puji Tuhan gitu ya. Berarti dia universalis. Hebat Pak Miftahul. Kita sudah diamond. Berdoa saja, kelola saja aset kita, Bu. Ya, saya nggak ngerti maksudnya kelola lagi gimana. Kemudian di situ ada screenshot, cuman ini mungkin sudah pernah dihapus jadi buram gitu ya. Terus Miftahul Ulum bilang, kata teman saya, catat ya, kesalahan letak tim VTube Indonesia tidak bisa melobi orang SWI atau Kominfo. Astaga, berarti Pak Miftahul Ulum tahu nih, orang VTube Indonesia nggak pinter ngelobi SWI dan Kominfo yang masing aktif. Kan gitu kan? Ya memang tidak harus melobi kok, harus mematuhi atau menggenapi syarat-syarat kan. Lah ini mulai melenceng nih Miftahul nih, seakan-akan VTube Indonesia tidak bisa melobi orang SWI atau Kominfo yang masing aktif. Malah yang pensiunan. Nah, menarik nih. Siapa yang dimaksud yang pensiunan? Ntar kita lihat. Ya salah kaprah toh gitu. Jadi maksudnya Miftahul Ulum, orang VTube Indonesia itu bukan melobi orang SWI yang aktif seperti Pak Tonggam atau Kominfo yang masing aktif, misalnya Pak Antonius Malau atau sahabat saya Pak Dirjen, Pak Samuel Pangerapan Abrijani gitu ya. Dia nggak kenal gitu, jadi dia nggak bisa lobby katanya. Malah yang di lobby itu yang pensiunan. Nah, kita lihat nih siapa yang pensiunan. Jadi dikatakan salah kaprah, lu VTube Indonesia lobby yang pensiunan sih, kira-kira gitu. Ternyata yang dimaksud pensiunan yang tadi, yang justru membela Miftahul Ulum. Tapi juga salah, dia minta tim advokasi VTube seakan-akan menggugat saya. Ya, orang saya bicaranya sama Miftahul Ulum, kenapa VTube? Ya tapi whatever, siapapun saya tunggu, nggak apa-apa. Nah, ternyata Raden Irham Wijaya SH ini, ternyata ini pensiunan yang dimaksud oleh Miftahul Ulum. Padahal Irham ini membela Miftahul Ulum, tapi itu urusan dia lah. Nah, ini kita baca nih postingan siapa nih? Entrepreneur Eurudin. Wah, lucu juga namanya. Nah, kalau gini kita baca ini postingan lama sih ya, postingan lama. Kalau udah kayak gini nggak bisa cakap lagi. Pejabat Kominfo join VTube, luar biasa VTube. Ini kesalahan. Kalau benar dia pejabat Kominfo dan masih aktif, bisa kena sanksi. Kenapa? Loh, karena Kominfo adalah bagian dari SWI yang menyatakan VTube itu ilegal.
Masa orang Kominfo main sesuatu ilegal yang dinyatakan oleh institusinya sendiri yang tergabung dalam 13 kementerian, yang tergabung dari SWI. Berarti salah juga Pak Irham ini. Iya, tapi untungnya dia sudah pensiun. Itu yang dimaksud dengan Miftahul Ulum, bahwa dia sudah pensiun. Nah, ini belagu juga, tapi ini sudah lama sih. Mana nih orang-orang yang masih ragu dan tidak percaya tentang VTube? Salah lu. Justru lu mencemarkan nama baik Pak Raden Irham Wijaya. Untung dia sudah pensiun. Kalau enggak kan dia bisa dipecat itu. Masa pejabat Kominfo main sesuatu yang ilegal? Kalau dia masih aktif loh. Padahal Kominfo itu adalah bagian dari 13 lembaga yang tergabung dalam SWI. Ya lucu dong, masa institusinya bilang ilegal dia main gitu kan. Silakan konfirmasi sendiri ke beliau Kominfo, kenapa beliau memilih bergabung di VTube. Ya udah tanya aja sama Pak Irham gitu ya. Tapi udah pensiun katanya. Makanya tadi Miftahul Ulum bilang, "Lah, lobby dong sama pejabat SWI Kominfo yang aktif, jangan yang pensiun," gitu. Ya, itulah tambahan saya ya. Jadi lucu banget deh ya, lucu ya. Oke, makin kesini makin lucu. Drama Korea kalah sama drama VTube. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang saya mau bahas tadi, saya uraikan di depan. Yaitu ternyata karena sulitnya orang mencairkan VP, ada calo yang menawarkan jasa untuk mencairkan VP-nya VTube yang susah cair. Hebat ya, ada calo. Padahal syaratnya SWI harus langsung dibeli sama VTube. Lah ini ada calo. Hebat banget gitu ya. Ini catatan nih buat SWI. Pak Tonggam, ini ada calo nih Pak Tonggam. Ternyata karena VTube tidak membeli VP para pemain, dia masih mengandalkan jual beli antara pemain, yaitu matching. Mana yang mau beli, mana yang mau jual. Kalau nggak match, ini nggak bisa jual-jual. Nah, maka dari itu ada calo nih Pak Tonggam nih, yang untuk mempermudah. Nah, kita lihat nih, di sini ada satu grup WhatsApp, nama grup WhatsApp-nya Jasa WD. WD itu withdraw, jual VP-nya di VTube. Nah, yang di atas terpotong ya, tapi saya bisa menafsirkan lah kira-kira. Yang kenal orang ini mohon info. Nah, ini ternyata maksudnya yang di atas itu ada gambar orang yang jadi calo. Saya laporkan ke leadernya. Yang bagiin link ke dia juga saya nggak kasih ampun. Saya di-blok, nggak bisa hubungin dia lagi. Saya nggak tahu nih, apa jangan-jangan dia sudah bayar tapi tidak dieksekusi pencairannya, ya kan? Saya di-blok, dia bilang nggak bisa hubungin dia lagi. Kemudian ada orang yang namanya siapa itu, Leli atau siapa ya, lupakan saja, sudah lewat. Terus ada lagi yang di bawah nanya, kenapa itu bang? Dia bilang, Leli bilang lagi gitu ya, intinya kalau bisa bantu ya dijalankan dan dibuktikan, tapi jelaskan term and conditionnya gitu ya. Maka teman-teman di sini saya yakin mereka butuh, tapi semoga membantu ya, maksudnya Leli. Ya kalau mau bisa bantu ya term and conditionnya berapa sih biayanya, kira-kira begitu. Padahal sebelumnya ada satu orang bapak itu marah-marah gitu. Nah, kita lihat sini. Ini adalah percakapan di grup Telegram Serikat VTuber Indonesia. Oke? Di sini mari kita lihat. Ini sangat menarik percakapan ini. Nah, di sini kita lihat yang baris ketiga ya, yang komen dari Yodi Putra. Ternyata Yodi Putra inilah calonya. Calo yang menawarkan jasa pencairan VP. Yodi berkata, izin admin, saya masih open jasa withdraw VTube lagi ya. Nggak malu-malu dia menawarkan jasa, ya kan? Oke. Nah, kemudian Wing Zero bertanya, coba step-step ordernya gimana? Yodi menjawab, japri aja bosku, katanya gitu, ya kan? Dia nggak mau percakapkan di grup ini, disuruh japri. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya ini menarik juga nih, ya kan? Ada seorang namanya Rensago. Dia seakan-akan menanggapi Pak Mus.
Dia bilang, Pak Mus, itu ada jasa joki, cairin VIP itu. Coba Pak Mustaqim cairin. Oke? Terus Yodi yang calo ini bilang, sudahlah, percuma. Percuma juga debat tanpa bukti, Mas. Nggak akan ada ujungnya. Balik kepercayaan masing-masing. Mungkin maksudnya dia nggak mau debat kalau ada orang yang meragukan keahlian dia sebagai calo gitu ya. Nah, kemudian Rensa bilang, loh memang ada yang bilang gitu. Masa saya menipu? Kan bla 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 gitu ya. Gini, kamu kan joki. Kamu kan joki VIP. Sudah berapa orang yang kamu cairin? Kira-kira terjadilah kayak perdebatan gitu ya. Terus Pak Mustaqim bilang, ini bisnis model apa coba? Kok ada maklar segala? Apa bedanya dengan terminal bayangan? Lah iyalah, orang SWI bilang perusahaan, dalam hal ini VTube, itu harus langsung beli. Ini ada calonnya. Astaga. Kemudian Yodi menanggapi, coba di sini saya mau tanya. Cuman terpotong ini. Aduh, ini lucu ini. Oke. Aduh, ini lucu, bener-bener lucu dah. Kemudian, nah, terus di sini ada orang, Pak Mustaqim ini bertanya. Aku tanya, sampean itu, maksudnya ke Yodi, posisinya sebagai apa? Member biasa atau wakil perusahaan atau investor? Kemudian Yodi menjawab. Bukan menjawab Pak Mustaqim, dia minta kepada admin untuk pin komennya itu supaya orang pada lihat, supaya pada mau pakai jasanya gitu ya. Nah, cuman di sini Yodi akhirnya menjawab pertanyaan Pak Mustaqim. Dia bilang, Mas, saya di sini cuma buka jasa withdraw, bukan apa-apa. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Dia nggak mau menjawab apakah dia pemain VTube juga ataukah orang perusahaan atau investor atau siapalah. Dia tidak mau menjawab. Oke. Nah, di sini kemudian ada yang komplain, namanya Al-Zaki Hamisan. Dia kayak curhat gitu ya. Anda lihat di sini. Udah 3 hari belum cair, udah lapor via email juga. Artinya sudah nunggu 3 hari. Nggak cair-cair VIP-nya. Ini catatan nih Pak Tonggam, bahwa nih ada yang komplain udah 3 hari belum cair. Nah, kemudian balik lagi nih, ini kan percakapannya campur baur ya. Yodi Putra merespon pertanyaan Rensago yang bertanya, posisi lu apa gitu. Nah, Yodi agak kesal gitu kelihatannya. Mendingan Mas diam dulu aja, Mas. Sampai memang ada yang lapor ke saya dan ada bukti screenshot kalau pesanan statusnya done. Tapi dalam 2 kali 24 jam uangnya belum masuk. Maksudnya dia membela diri bahwa kalau ada orang yang sudah saya lakukan tapi 2 kali 24 jam uangnya nggak masuk, buktikan. Kira-kira begitu. Dia menantang siapapun yang di situ. Nah, kemudian Rensa ngeledek gitu ya. Kalau nggak ada paksaan, kenapa nyuruh admin ngepin? Maksudnya kalau lu nggak maksa orang, kenapa suruh admin dari grup ini untuk pin tawaran dia? Nah, tapi nggak dijawab langsung sama ini. Tapi yang ada adalah Yodi menjawab pertanyaan yang sebelumnya bahwa kalau ada yang dia lakukan gagal, maka dia berhenti buka jasa gitu, ya kan? Karena sebelumnya ada yang mempertanyakan kehebatan dia, kira-kira begitu. Oke ya, karena ini kan percakapan di sebuah grup ya, tidak teratur, ya kan, saring masuk gitu. Nah, kemudian ada orang namanya Nur Kolis. Maaf Pak Mus, di sini jangan lihat atau bahas posisi. Beri kesempatan Mas Yogi, bukan Mas Yogi kali ya. Yodi maksudnya, untuk membuktikan pernyataannya. Kemudian Pak Mustaqim itu merespon jawaban dari Yodi yang sebelumnya yang bilang saya di sini cuma buka jasa withdraw gitu ya. Pak Mustaqim menegaskan di sini, loh aku tanya posisi di VTube, bukan maksa. Aneh kan kalau sampean bukan siapa-siapa bisa cairin VIP semua member. Yang mau pakai nama sampean siapa? Kira-kira begitu. Kemudian Yodi membela diri lagi. Ini bukan soal posisi, di sini kan permasalahannya limit orderan.
terus ambil pesanan di exchange counter kan, dan saya tahu celahnya di mana. Emang salah, saya buka jasa, kira-kira begitu. Jadi Yodi Putra ini tahu ada permasalahan antara limit orderan, ya kan, sama maksudnya ada batas penjualan, sama di samping dengan apa ya, yang membuat komplikasi itu adalah yang mau beli sedikit gitu ya. Tapi dia tahu celahnya sehingga dia bisa lakukan, kira-kira begitu, ya kan. Terus Nurkolis bilang ke Pak Mustaqim, udahlah posisinya kita abaikan dulu, ya kan. Yang penting dia bisa membuktikan pernyataannya. Aduh, ini ternyata seru diskusinya. Kemudian, jadi ternyata benar ada ini, ternyata benar ada calo pencairan VP. Kemudian ada satu orang kayak nyindir gitu. Oh, ternyata ada celah di exchange counter. Exchange counter tempat orang jual beli VP dan Fuse itu. Nah, kemudian Yodi menjawab atau meresponi Pak Nurkolis. Dia bilang, nah yang seperti ini saya setuju. Maksudnya abaikan tuh posisi, nggak penting gitu, ya kan. Setinggi tingkat Pak Wilbert pun kalau tanpa bukti dan fakta juga percuma. Dengan kata lain, Yodi bilang, meskipun Wilbert lebih tinggi dari dia, kira-kira begitu. Ini persepsi saya ya. Nggak bisa dia bantu cairin, tapi gue bisa, kira gitu ya. Dia nggak punya bukti kan, percuma dia nggak bisa bantu lu orang gitu, kira-kira. Kemudian Pak Mustaqim sepertinya mulai reda, dia bilang, gini Pak, banyak member umum yang mau cair gitu, tapi fakta susah setengah mati lah. Iyalah, karena VTube nggak bayar. VTube itu nungguin jadi makelar gitu antara penjual dan pembeli. Kalau yang jual banyak, yang mau beli sedikit, ya nggak laku-laku lah yang mau jual. Tapi fakta susah setengah mati lah. Iya, betul, susah setengah mati. Banyak juga bukti di FB yang tidak kenal SVI loh. Kok ini ujuk-ujuk ada jasa tukar VP? Ya, dia mempertanyakan, kira-kira benar nggak? Kemudian ada orang namanya Ratu Ponzi. Nggak tahu nih Ratu Ponzi siapa. Kemudian ngeledek gitu. Buka jasa withdraw. Terus passwordnya dikasih ke lu. Katanya. Ya, kira-kira gitulah ya. Wah, ini benar-benar membuka mata saya juga. Ternyata ada loh, benar ada apa namanya jasa membantu pencairan VP gitu ya. Nah, karena ini sekali lagi, karena ini grup percakapannya ngalor ngidul, ada orang namanya Ali Bae. Ternyata verifikasi KTP memakan waktu 10 hari kerja. Kan sebelumnya janji 2-7 hari gitu ya. Ternyata 10 hari kerja. Gile Max. Kata leader, sabarnya diperpanjang lagi gitu ya. Nah, kemudian, ya ini karena sekali lagi ya percakapan di grup, Yodi kemudian menanggapi Nurkolis lagi. Kan Nurkolis minta, tolong hasil withdraw dikirim ke saya mas. Nah, Yodi menjawab, boleh mas, sambil video call pun saya siap katanya. Udah. Nah, kemudian Rensa bilang ke Nurkolis, seakan-akan dia sudah dikirim. Sudah saya kirim Pak Nur gitu ya, maksudnya buktinya. Nah, Mas Rensa sendiri sudah lihat kan, maksudnya Rensa itu mengiyakan. Jadi permasalahannya di mana lagi? Dengan kata lain, Yodi Putra mau meyakinkan audiens di grup ini bahwa dia bisa gitu. Oke. Kemudian Nurkolis bilang, udahlah nggak usah video call juga nggak apa-apa katanya. Mungkin maksudnya mau lihat buktinya aja, nggak usah video call. Menarik ya? Menarik. Saya juga baru tahu. Ini masukan juga buat SWI, Pak Tonggam. Ini loh ternyata ada calo pencairan VP. Jadi syarat nomor 5 yang Pak Tonggam minta agar VTube langsung membayar tidak terjadi. Sehingga diperlukan calo. Jasa calo. Oke? Nah, kemudian di sini ada orang Arjuna bilang, nih mas, ada yang 3 hari belum cair gitu ya. Ya inilah percakapan ya ngalor ngidur gitu. Nah, kemudian ada orang namanya Deci Setiawan. Dia menanggapi tadi Ali Bae yang menyatakan ternyata verifikasi KTP memakan waktu 1 minggu.
Kemudian Deci bilang, sengaja bang, sengaja itu katanya. Gojek, Grab, Shopee, Tokped, dan lain-lain verifikasi apapun cuman butuh 1 menit. Betul. Betul 1 menit. Ini perusahaan big data, masa seminggu verifikasi KTP? Halah. Nah, kemudian Pak Mustaqim menjawab lagi ke Yodi. Kalau sampean deket diamond nomor 1, aku percaya. Maksudnya nomor 1 ya si Wilbert gitu ya. Mudah jual VP. Karena ada info valid dari temenku yang satu jaringan. Kalau dia yang bikin orderan nggak pakai lama. Artinya Pak Mustaqim berpendapat nih bahwa ada info yang valid. Kalau deket sama diamond nomor 1 itu penjualan VP bisa dibikin cepat. Hebat ya. Kacau balau ini perusahaan ya. Nah, Rensa sekarang mulai mempromosikan Yodi. Yuk, ada jasa cairin VP nih. Aduh, menarik. Ya, inilah bukti ya yang menyatakan bahwa ini perusahaan acak kadut. Pencemaran nama baik. Loh, memang namanya nggak baik kok, acak kadut. Kemudian ada satu orang menanggapi Alibae, ya nggak tahu tuh ada kata-kata keburu scam. Mungkin maksudnya cepet-cepet jual VP. Nah, ini juga ditanggapi, iya jual semua VP gitu ya. Jual semua VP. Nah, dah. Aduh. Ini menarik banget ya. Ini membuka mata Anda semua, terutama bebek dungu yang juga nonton video saya, bahwa saya tidak asal ngomong. Oke, ini buktinya. Nah, di sini nih lucu nih ya, percakapan berikutnya lucu nih. Ya kan? Siapa itu? Laskar Kristus. Nggak tahu siapa ini. Dia lucu juga nih gambarnya. Nggak bisa cairin VP tapi pura-pura tenang. Lah itu kebanyakan bebek dungu. Yang penting on gitu. Mau VP bisa cair nggak bisa cair, yang penting on. Pura-pura tenang. Udah cair loh. Udah cair, ayo lu mau ngomong apa? Lu yang mau ngomong apa, VP lu sudah laku belum? Kan gitu. Kok nanya lu mau apa? Edward bilang, kwek, parah. Astaga. Menarik kan? Menarik ya. Jadi siapa yang bilang saya kalau ngomong tanpa data? Ya? Siapa bilang? VP Anda sudah laku semuanya. Aduh, kasihan. Nah, ini ada lagi percakapan di grup WhatsApp ini beda lagi nih, ya kan? Nah, di sini ada siapa itu? Tuan Muda bilang, berita yang saya dengar saat ini ada perubahan peraturan di exchange counter nanti terkait masalah adanya jasa withdraw. Karena ada calo, maka nanti peraturan di exchange counter berubah katanya. Karena manajemen sedang panik. Akan banyak-banyaknya orang yang ingin melakukan withdraw, sedangkan yang mau beli view sedikit. Ya nggak matching, makanya orang ngantri ini yang mau jual ini. Inilah bukti bahwa VP tidak dibeli oleh perusahaan. Nah, di sini Edward bilang, entar saya kasih lihat buktinya lagi ya. Edward bilang, ternyata biaya untuk mencairkan 25 VP kalau kita kali 14.000 itu 350.000. Biayanya 100.000. Hampir 30%. Luar biasa, kena potongan kiri kanan. Iya, kan di perusahaan dipotong 8.000, ini kena lagi biaya 100.000 kalau mau pakai jasa. Hebat ya. Rasain. Iya, harus berubah, kalau enggak modar nih member gitu ya. Ya kan? Nah, terus Tuan Muda berkata, memanfaatkan sikon mas bro. Ya habis mau gimana lagi jika ada seorang member yang merasa kesulitan mencairkan VP, daripada pusing dan lelah nggak bisa cair, ada yang buka jasa withdraw gitu maksudnya, yang memproses bisa cepat segera cair dengan kemampuan dan keahlian mereka. Iya betul juga, ngandelin perusahaan nggak dibeli-beli, ada calo nih yang bisa. Ya ini kayak, aduh, zaman orde lama lagi nih. Nah ini menarik lagi. Ternyata ada orang yang namanya MS, saya nggak tahu ini namanya MS siapa ya. Dia ternyata mengikuti channelnya leader diamond yang namanya Louis Ridwan. Ya kan? Ternyata di channelnya Louis Ridwan ada percakapan, ada diskusi. Kita baca ya. Kenapa exchange counter sekarang susah mencairkan VP?
Louis Ridwan Seir atau Louis Ridwan berkata, karena supply dan demand belum berimbang. Nah, ini yang ngomong leader loh. Artinya leader ini juga mengiyakan bahwa supply and demand belum berimbang. Demand untuk beli sama supply kebanyakan supply. Yang mau beli sedikit. Ini yang mengiyakan siapa? Louis. Patonggam ini leader VTube namanya Louis mengiyakan bahwa masing terjadi jual beli VP antar member yang harus di matching. Supply dan demand nggak berimbang. Yang mau jual supply-nya banyak, demand-nya sedikit. Berarti yang mau main fast track di VTube sudah mengecil. Jadi nggak bisa laku-laku. Oke, manajemen sedang berusaha menciptakan keberadaan supply dan demand itu berimbang seperti dulu. Bagaimana Pak Louis cara manajemen bikin supply dan demand-nya seimbang? Lah orang banyak yang ngantri mau jual, lu teori aja lu. Kemudian ini MS bilang, Jir berarti jual beli antar member lagi nih. Lah iya, saya sudah bilang kan jual beli antar member. Dan diiyakan kok oleh Louis ini. Ya kan, bukan saya yang bilang lu Louis. Nah nomor 2, Louis Ridwan says lagi, mengatakan lagi, kalau mau beli bisa langsung ke perusahaan. Tinggal transfer melalui virtual account payment gateway OY. Nah, jadi dengan kata lain, Louis yang bilang, kalau Anda mau beli Fuse, nggak usah nunggu ada orang yang jual, bisa langsung dibeli oleh perusahaan. Bukan beli sama perusahaan, langsung uangnya masuk ke perusahaan. Kan licik kan? Jadi kalau ada orang yang mau main fast track, kira-kira begitu ya, di VTube yang baru, bisa langsung beli Fuse ke perusahaan, tinggal transfer. Ini yang ngomong siapa? Louis. Nah, karena orang mau beli Fuse bisa langsung beli ke perusahaan, lah ini yang mau jual nunggu terus. Bener nggak? Nah, ini rahasianya dibongkar sendiri oleh Pak Louis. Iya kan, Pak Louis bilang kalau mau beli bisa langsung ke perusahaan, tinggal transfer, dapat Fuse-nya. Nah, ini yang mau jual VP yang dikonversi ke Fuse, nunggu terus. Bagus. Ya kan? Ini yang ngomong Louis. Sebaliknya jika menjual VP, ya kan? Untuk saat ini exchange counter masih dalam perbaikan, menyeimbangkan antara supply and demand. Maka seolah-olah kita harus ngantri. Lu ngomong apa sih? Tadi bilang kalau orang mau beli bisa langsung ke perusahaan. Ya pasti nggak akan balance dong. Karena orang beli langsung di entertain sama perusahaan, ini supply-nya makin numpuk. Lu ngomong apa? Lu ngerti nggak sih? Ini kesimpulannya silakan asumsikan sendiri. Ya bodoh, ini ngomongan bodoh. Nggak suka? Ya memang bodoh. Ya kan? Ada yang bilang kan bisa beli sendiri ke perusahaan kalau mau beli Fuse. Nah ini yang mau jual nggak laku-laku dong. Buka kartu. Tapi Anda jujur. Kemudian nomor 3, Louis berkata lagi, di VTube dulu yang beli VP lebih banyak, jadi tidak perlu menunggu lama. Begitu klik jual sudah siap pembelinya langsung matching. VTube yang sekarang berkebalikan, yang jual VP lebih banyak sehingga untung-untungan atau cepet-cepetan mendapatkan matching. Ya ini juga pernyataan orang bodoh, tapi sekaligus jujur. Jadi orang bodoh yang jujur gitu. Iya, dia mengakui bahwa sekarang yang mau jual banyak, yang mau cari sedikit. Jadi untung-untungan. Jadi perusahaan apa untung-untungan? Bodoh kan Anda? Anda menelanjangi manajemen VTube yang tidak beli VP. Anda kan ngaku di sini, ya kan? Untung-untungan untuk mendapatkan matching. Nah, di sini orang ini bilang blunder nih kalau semua ini kalau kedengaran sama Pak Tonggam. Tamat ini VTube. Ya ini video saya kasih ke Pak Tonggam. Pasti Pak Tonggam dengar. Yang ngomong siapa? Leader VTube, bukan saya. Saya cuman mereview coy. Review yang jujur. Jadi jangan selalu bilang saya ngomong tanpa data. Nah, kita masuk lagi nih. Kemudian Tuan Muda berpendapat, sebenarnya bukan ngantri, tetapi lebih kepada rebutan. Iya, rebutan, ini yang jual banyak, yang beli dikit. Ya rebutan, di mana gitu ya. Kalau ngantri itu enak, maksudnya ini ngantri nih, tapi dapat nomor 1, 2, 3. Ini dapat nomor 1, ini ada yang beli, kasih, walaupun nunggunya lama. Ini rebutan. Itu kata Tuan Muda.
Kalau rebutan belum tentu kebagian rata, pastinya nggak akan tertib. Nah, ada calo, nah kan kira-kira gitu. Kalau ngantri tertib, nggak perlu calo dong. Jadi yang nomor 1 belum laku, 2 nggak boleh jual, kira-kira begitu. Betul Tuan Muda. Kemudian MS melanjutkan lagi. Nomor 4, Louis Ridwan berkata, kalau kita masukin uang ke VTube sama seperti kita deposito ke bank. Ini kan membodohi bebek dungu lagi. Jadi seakan-akan kalau kita masukin uang ke VTube seperti masukin uang ke deposito, jadi dia bikin analogi gitu. Jadi tidak bisa kita begitu masukkan uang miliar lalu bulan berikutnya kita tarik semua beserta modalnya karena dana tersebut sedang berada di tempat lain. Ini kan Louis lagi membodohi bebek dungu lagi. Nggak ada ceritanya orang ada VP itu sebagai deposito yang nggak bisa ditarik. Orang SWI bilang harus dibeli oleh perusahaan. Ini kayak dia yang punya VTube gitu, bikin teori bahwa seperti masuk ke deposito nggak bisa. Inilah orang pinter tapi dungu. Oh iya, Anda nggak suka cari saya. Anda nggak mendungui bebek dungu. Aduh. Yang fast track kena jebakan Batman. Betul kan kata saya? Aduh. Para nih perusahaan semakin acak-adut, kata Muklis. Ya betul, memang acak-adut. Ya, saya bingung ini ada perusahaan kayak gini. Sampai ada calo. Oke, lanjut. Sudah mau habis nih, bentar lagi. Nah, kemudian siapa ini ada orang? Adnan Sabar bertanya. Di channelnya dia bilang, maksudnya di channel Louis, dia bilang. Kemudian MS menjawab, di grupnya saat buka obrolan. Jadi betul, di grupnya Louis dia bilang yang kayak tadi, 1 sampai 4. Astaga. Seru kan? Seru banget. Nah, inilah profil calo VP. Ya. Dia pakai gambar anak kecil dikasih masker atau mungkin mukanya sendiri, saya nggak tahu, pakai nama Taman Safari. Anda bisa baca nih. Ya, satu pesanan 25 VP ongkosnya 100.000. Padahal 25 VP itu cuma dapat 350.000, ongkosnya 100.000, hampir 30%. Hebat ini Taman Safari, ya kan? Nah, ini saking keselnya nih, ada seorang namanya Julak Lawas, nggak tahu siapa ini. Kabar gembira buat VTuber, verifikasi KTP dan VP tidak cair minggu ini, katanya. Wilbert Karimun siap dipenjarakan. Kawal Wilbert Karimun. Pinter juga dia bikin ini. Ya tapi ini bukan saya yang bikin ya. Jangan bilang saya mencemarkan nama baik. Cari aja si Julak Lawas ini, gitu ya. Dia sudah taruh di Facebook ini. Oke? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah benar yang saya katakan, bahwa VTube tidak membeli VP-nya member. Bukti-bukti ini lebih memperjelas bahwa ada kejadian di mana orang harus berebutan gitu. Ini jual, yang beli sedikit gitu. Louis pun mengiyakan, malah meneguhkan. Begitulah caranya VTube yang baru. Artinya Louis itu jujur kan, dia ngomong gitu. Wah, ini memang begitu kok. Nah, makanya tadi dibilang kalau kedengaran Pak Tonggam tamat ini VTube, ya ini pasti saya kasih Pak Tonggam. Pasti tamat sih menurut saya. Karena dia melanggar syarat nomor 5, tidak beli langsung. Ini sudah saya pernah prediksikan kan, kalau ini sampai on, chaos. Karena orang yang mau jual akan lebih banyak dari yang mau ikut fast track lagi. Sudah kapok orang mau ikut fast track. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai fakta terbaru yang tak terbantahkan lagi. Ya kan? Silakan share video saya ini kepada sahabat, kerabat, handai tolan agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.